Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, di sini saya atas nama Dita Handayani akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia yang dimana dengan judul mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya sumber daya manusia. Sebelumnya di sini kita akan membahas pengertian pengembangan SDM. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia merujuk pada serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang ada di suatu perusahaan atau potensi kapasitas individu dalam suatu organisasi. Selanjutnya di sini pelatihan SDM. Pelatihan SDM ini atau sumber daya manusia adalah suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas keterampilan dari sumber daya manusia tersebut. Selain keterampilan, di sini juga mengetahui pengetahuan, kemampuan, serta bagaimana kualitas dari karyawan atau sumber daya manusia tersebut. Nah, di sini tujuan dari organisasi. Ada beberapa proses pelatihan sumber daya manusia. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, perencanaan pelatihan. Yang ketiga, pengembangan program pelatihan. Yang keempat, implementasi pelatihan. Dan yang kelima, evaluasi pelatihan. Yang keenam, penilaian hasil. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan ke jenjang pelatihan. Nah, di sini selanjutnya jenjang pelatihan apa saja? 1. Pelatihan onboarding. 2. Pelatihan keterampilan dasar. 3. Pelatihan jabatan atau fungsional. 4. Pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada tingkat dasar pelatihan, yaitu pelatihan kepemimpinan lanjutan. Yang keenam, pelatihan pengembangan karir dan lain-lain. Nah, itu adalah pelatihan dalam sumber daya manusia. Selanjutnya metode pelatihan. Ada metode on the job, yaitu karyawan belajar langsung di tempat kerja mereka saat melakukan tugas sehari-hari. Ada pelatihan off the job, yaitu karyawan menghadiri pelatihan di luar lingkungan kerja, seperti misalkan karyawan itu mengikuti seminar atau konferensi lainnya. Yang ketiga, pelatihan kelompok. Pelatihan kelompok ini yaitu karyawan belajar sebagai kelompok dalam sesi pelatihan yang dipimpin oleh instruktur. Selanjutnya ada pelatihan mandiri atau self-direct, yang dimana self-direct ini karyawan mengambil inisiatif dalam belajar secara mandiri, misalnya melalui kursus online, buku, atau sumber daya belajar lainnya. Selanjutnya pelatihan simulasi, yang dimana penggunaan simulasi atau skenario untuk meminimalisir atau memaksimumkan instruksi kerja tertentu dan lain-lain. Selanjutnya di sini pemindahan tenaga kerja. Pemindahan karir yang pada tenaga kerja, yaitu pemindahan tenaga kerja dapat menjadi bagian dari pengembangan karir karyawan. Rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah bentuk pemindahan tenaga kerja di mana karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya dalam organisasi. Selanjutnya di sini fleksibilitas organisasi, yang dimana pemindahan tenaga kerja memberikan fleksibilitas bagi organisasi untuk menyesuaikan struktur dan kebutuhan bisnisnya di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya di sini produktivitas. Dengan memindahkan karyawan ke posisi yang lebih sesuai, maka dari itu kita akan menemukan keahlian dan minat mereka. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan bagi karyawan tersebut. Dan banyak juga lainnya. Selanjutnya di sini, bagaimana sih pengembangan manajemen dalam manajemen sumber daya manusia? Pengembangan manajemen merujuk pada serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari sumber daya manusia atau individu atau kelompok tersebut di dalam suatu organisasi. Ini bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang lebih efektif, mendukung pertumbuhan, serta mendukung akan terwujudnya organisasi yang lebih hebat atau lebih berjaya ke depannya. Selanjutnya di sini ada teknik yang dapat digunakan dalam pengembangan manajemen. Nah, apa saja sih teknik yang dapat kita lakukan? Pertama, pelatihan atau training, yang dimana program untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di suatu bidang
pekerjaan. Maka dari itu harus ada yang namanya training. Yang kedua, magang, yaitu metode yang melibatkan karyawan yang memiliki pengalaman mendalam di suatu bidang pekerjaan untuk membimbing karyawan lain yang ingin belajar. Yang ketiga, pendidikan, yaitu metode yang bersifat khusus untuk mengembangkan atau meningkatkan karir karyawan melalui pendidikan formal maupun informal. Yang selanjutnya, rotasi kerja, yaitu metode yang memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bekerja di berbagai sosial atau berbagai posisi atau unit kerja yang berada di suatu wawasan dan pengalaman mereka. Nah, di sini ada studi banding, yang dimana studi banding ini yaitu metode yang mengembangkan kinerja dan praktik manajemen perusahaan dengan perusahaan lainnya yang dianggap lebih atau unggul. Selanjutnya di sini ada kebutuhan manajer akan pengembangan. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan, yang kedua, manajemen waktu dan prioritas, yang ketiga, keterampilan komunikasi, yang keempat, keterampilan manajemen konflik, yang kelima, keterampilan pengambilan keputusan dan lain-lain. Selanjutnya di sini, materi yang selanjutnya yaitu pengembangan organisasi, yang dimana dalam hal ini pengembangan organisasi dalam suatu manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu pendekatan yang berfokus pada upaya sistematis untuk meningkatkan efektivitas atau efektivitas pada daya saing organisasi secara keseluruhan. Ini melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan struktur, budaya, dan proses dalam organisasi itu. Selanjutnya di sini proses. Nah, proses ini adalah proses pengembangan organisasi dalam MSDM. Bagaimana sih proses pengembangan organisasi dalam MSDM? Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan ini yaitu suatu proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Ada seperti lowongan pekerjaan. Yang kedua, pemeliharaan, yaitu tanggung jawab setiap pimpinan. Pengembangan developmentasi, yaitu proses pengembangan yang dimana karyawan dalam hal ini harus meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Yang selanjutnya, analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini metode. Nah, metode apa saja sih yang digunakan dalam pengembangan organisasi? Pertama ada latihan kepekaan. Yang kedua ada penentuan tim atau team building. Yang ketiga survei umpan balik. Yang keempat transaksional analisis atau TA. Yang selanjutnya intergroup activities. Nah, selanjutnya perencanaan dan pengembangan karir. Nah, yang dimana perencanaan dan pengembangan karir ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kenapa? Karena hal ini bertujuan untuk membentuk karyawan atau sumber daya manusia mengidentifikasi, mengembangkan, dan mencapai tujuan karir mereka, sekaligus mendukung tujuan dan kebutuhan organisasi tersebut. Baik, itu saja pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.